Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihza Manloh Priyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pertemuan kemarin mengenai tata cara beracara di pengadilan pidana. Yang pertama, yakni hakim harus membuka persidangan, menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, hakim meminta untuk jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Ini biasanya dilakukan, kenapa dia harus dilaksanakan dengan keadaan bebas, karena dalam persidangan seorang terdakwa belum dijatuhi putusan sehingga harus dinyatakan bebas, walaupun di dalam persidangan tidak menutup kemungkinan yang namanya terdakwa bisa dalam masa tahanan untuk tidak menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Lalu setelah terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas, lalu terdakwa akan ditanya mengenai apakah dia sudah menerima salinan dakwaan atau salinan gugatan yang seharusnya dia terima paling lambat itu 3 hari sebelum persidangan. Kalau memang ternyata si terdakwa menerima surat dakwaan, salinan surat dakwaan kurang dari 3 hari, maka bisa saja persidangan ditunda untuk terdakwa melihat dulu dan mempelajari surat dakwaan. Lalu selanjutnya terdakwa juga ditanya apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di muka persidangan. Ini juga penting karena terdakwa juga masih dianggap sebagai manusia yang harus dihormati hak asasinya. Lalu yang selanjutnya, terdakwa juga ditanya apakah didampingi oleh penasihat hukum atau tidak. Ini khususnya juga kalau ada dakwaan yang lebih dari 5 tahun, maka kalau terdakwa tidak ada penasihat hukum, majelis bisa menunjuk penasihat hukum untuk terdakwa, yaitu di pos bantuan hukum yang ada di setiap pengadilan. Lalu setelah ditanya, maka selanjutnya yang keempat yaitu pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum. Lalu setelah dibacakan dakwaan, terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atau tidak. Eksepsi ini berkaitan dengan formal dakwaan, jadi tidak mengarah ke substansi pokok permasalahan, tapi lebih ke formal, seperti misalkan ada masalah atau tidak ketika penangkapan dan lain sebagainya, atau salah orang atau yang lainnya. Ini ditujukan diberikan kesempatan kepada terdakwa. Lalu yang selanjutnya, ketika ada eksepsi, maka penuntut umum diberikan tanggapan untuk menjawab eksepsi tersebut kepada majelis hakim. Ketika sudah ada tanggapan dari penuntut umum, maka diadakan putusan sela. Putusan sela ini untuk menentukan apakah ada
formal yang dilanggar terhadap penetapan seorang terdakwa. Kalau ada, maka bisa jadi persidangan dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan. Namun apabila tidak terbukti ada formal yang dilanggar, maka persidangan dilanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu pembuktian. Pembuktian yang pertama dihadirkan, yaitu untuk memberatkan atau saksi korban, biasanya dikenal dengan saksi acaj. Ini untuk memberatkan terdakwa. Lalu setelah saksi acaj sudah selesai, maka ada saksi yang meringankan atau adecaj. Ini juga dihadirkan untuk terdakwa dan di depan persidangan. Lalu setelah ada saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan, maka selanjutnya keterangan saksi ahli. Setelah pembuktian para saksi, lalu dilanjut dengan pembuktian barang bukti. Ketika sudah habis barang bukti yang ada, maka lalu pembuktian selanjutnya adalah pembuktian yang ditujukan kepada terdakwa itu sendiri. Setelah pembuktian selesai dari saksi, barang bukti, dan terdakwa itu sendiri, maka agenda selanjutnya adalah jaksa penuntut umum menyiapkan tuntutan. Tuntutan ini ya semacam kesimpulan atas pembuktian yang terkuak di dalam persidangan. Di dalam tuntutan ini, jaksa penuntut umum menuntut kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut JPU pantas diterima oleh terdakwa. Lalu agenda selanjutnya pledoi, yaitu pembelaan. Pembelaan ini pembelaan terdakwa atas tuntutan yang ditujukan kepadanya yang dari jaksa penuntut umum. Ini juga ditujukan apabila ada hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan di tuntutan jaksa penuntut umum. Lalu ada replik. Replik ini adalah jawaban JPU terhadap pledoi. Lalu setelah replik dari JPU ada juga duplik. Duplik ini jawaban replik yang disampaikan oleh pihak terdakwa yang telah mendapatkan replik dari jaksa penuntut umum. Sehingga agenda yang terakhir, yaitu setelah replik duplik, yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Majelis hakim akan menilai mulai dari pembuktian, lalu penuntutan, pledoi, replik duplik akan dinilai oleh majelis hakim dan akan dibacakan di sidang pembacaan putusan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk review pada pertemuan kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.